Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di obrolan ringan kita, Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mengusung tema membicarakan, melanjutkan pembicaraan kemarin karena merasa tidak lengkap kalau yang satu ini nggak kita bahas. Kalau kemarin kita bahas la ilaha illallah, maka sekarang kita akan membahas Muhammadur Rasulullah. Ini penting karena pengakuan la ilaha illallah tidak sempurna, tidak utuh kalau kita tidak mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Baru setelah kalimat ini diucapkan, sahlah kita menjadi seorang muslim. Hadirin Forum Indonesia Bergerak, pengakuan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan atau ilah menjadi tidak sempurna, bahkan ditolak imannya jika tidak diikuti dengan pengakuan pada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Karena setiap pernyataan membutuhkan kenyataan. Pernyataan tanpa kenyataan sama dustanya dengan kenyataan tanpa pernyataan. Ini bagikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan, apalagi dihilangkan salah satunya. Pernyataan mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya, ikuti kenyataan dengan mengakui dan mengikuti Muhammad. Muhammad Rasulullah sebagai implementasi dari la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, sebuah pandangan, pendirian, dan sikap yang melahirkan perbuatan bagaimana caranya menolak, menghilangkan, meniadakan, dan menghanguskan ilah-ilah selain Allah. Jadi, pengakuan pada Muhammad Rasulullah itu harus jadi pandangan untuk dan sikap yang bagaimana pandangan dan sikap Nabi dalam menghilangkan, meniadakan, dan menghanguskan ilah-ilah selain Allah di muka bumi ini. Dan kemudian lahirlah sikap untuk menetapkan, menegaskan, dan mewujudkan kedaulatan ataupun kekuasaan Allah di muka bumi ini. Ini yang ketika orang menyatakan Muhammadur Rasulullah, harus dibuktikan pernyataan ini dengan kenyataan, dengan sebuah sikap bagaimana menjalankan misi la ilaha illallah dimaksud. Muhammadur Rasulullah adalah sebuah landasan operasional dari pengucapan dan pengakuan terhadap la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah adalah sebuah peran dan fungsi Allah di muka bumi. Dua misi yang dibawa oleh Nabi SAW. Pertama, misi membebaskan manusia secara psikologis dari penyakit syirik yang bersemayam dalam hati manusia, seperti ria, iri, dengki, dendam, buruk sangka, sombong, dan lain-lain. Inilah penyakit-penyakit yang mengotori hati hingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci enggan singgah di hati seperti itu. Jika Allah tidak singgah dalam hati, maka yang singgah adalah setan, untuk kemudian setan merajai manusia dan menguasai nafsunya. Inilah berhala-berhala psikologis yang seringkali bertengger kuat dalam hati manusia yang pertama kali harus dibebaskan darinya. Jika misi ini gagal, maka tidak mungkin manusia atau orang-orang beriman bisa meneruskan atau memperjuangkan misi yang kedua berupa pembebasan seluruh manusia dari penindasan sesama manusia dalam ruang kehidupannya. Bebaskan diri dengan tauhid, baru berjuang membebaskan manusia dari penindasan secara sosial. Bagaimana Nabi melakukan ini? Karena apa yang diucapkan dan dilakukan Nabi akan menjadi hukum yang harus diikuti. Hadirin Forum Indonesia Bergerak yang saya hormati, mengenai misi yang kedua, yaitu membebaskan seluruh manusia di muka bumi ini dari penindasan sesama manusia, merupakan manifestasi dari kebebasan yang dirasakan secara individu melalui doktrin tauhid yang dipercaya dan diyakininya. Perjuangan membebaskan seluruh manusia di muka bumi dari penindasan merupakan misi rahmatan lil alamin yang diusung oleh Islam. Inilah mungkin perjuangan yang tidak akan pernah mengenal istirahat, berhenti, apalagi diam. Akan terus-menerus dan dilanjutkan oleh umatnya setelahnya. Dan kini kita menyaksikan penindasan terjadi di mana-mana di berbagai sudut dan belahan dunia ini. Atau bahkan umat Islam sendiri yang kini berada dalam penindasan umat lainnya. Tidak mudah memang mengucapkan dan mengakui Muhammadur Rasulullah. Karena konsekuensi dari ucapan dan pengakuan itu akan sangat besar dan berat. Karena setiap ucapan dan pengakuan menuntut konsekuensi. Mengikuti sunnah Rasul bukan hanya sebatas mengikuti perilaku keseharian dan ritual yang dijalankannya. Namun lebih jauh, lebih luas, lebih besar adalah bagaimana mengikuti cara atau strategi perjuangan Nabi dalam menegakkan kekuasaan Allah di muka bumi. Karena perjuangan menegakkan kekuasaan Allah adalah perjuangan yang teramat berat, besar, dan luas.
Jarang sekali umat Islam berani mengambil peran ini atau tidak berani mengikuti sunnah ini. Karena terlalu berat, luas, dan besar, maka umat Islam kadang tidak berani mengambil sunnah seperti ini. Sebuah pengakuan yang tidak utuh dan menyeluruh. Jadi kalau tidak mengikuti sunnah seperti ini, pengakuannya tidak utuh dan menyeluruh. Pengakuan yang dapat memberani, pengakuan ini hanya dapat dilakukan oleh para pemberani yang mengambil peran kerasulan, yang berani mengambil risiko besar. Jadi pengakuan ini adalah merupakan sikap para pemberani karena dia akan punya risiko besar untuk menanggung akibatnya. Sunnah seringkali hanya dipertentangkan sebagai perilaku keseharian dan ritual. Akibatnya pertentangan dan polemik yang sering terjadi di umat Islam tentang sunnah hanya sebatas pertentangan perilaku keseharian dan ritual. Akibatnya umat Islam akhirnya tetap terbelakang dan tertindas karena tidak ada upaya untuk keluar darinya dengan memperjuangkan misi kenabian yang seharusnya diperjuangkan. Ini yang apa sih yang harus diperjuangkan? Apa yang saya sampaikan di atas tadi. Oke. Apa yang saya sampaikan ya sebelumnya. Jadi ingat, misi Nabi itu bukan persoalan perilaku dan memperbaiki perilaku dan ritual, tapi misi yang lebih luas, berat, dan besar adalah bagaimana mengembalikan dunia ini kepada Allah yang berhak mengatur dan mengurusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.